Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton R di pagi hari ini, yang insya Allah penuh barokah, penuh hidayah, penuh hikmah, karena di dalamnya kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu mengadakan satu majelis di mana di dalamnya 3 hal yang dilakukan dan tidak menjadikan kita sebagai seorang yang rugi. Sampai Allah bersumpah, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya demi waktu manusia itu adalah sesungguhnya dalam keadaan rugi. Illa angin ora rugi alladzina wong akeh amanu kang padha njaga imane wa amilu sholihalan berusaha ngamal soleh dan melaksanakannya. Yang terakhir wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan ke hal kebenaran dan kesabaran. Ini insya Allah di pagi hari ini kita akan melanjutkan satu kajian dalam fikih tradisi, yaitu menyinggung tentang masalah sholat Jumat. Kemarin sudah beberapa kali, sekarang kita akan menyampaikan yaitu ta'addudul Jum'ah. Apa itu? Pertanyaannya adalah sudah menjadi kenyataan luas bahwa saat ini menjadi kenyataan yang luas bahwa saat ini banyak berdiri masjid-masjid megah dan mentereng, terutama di kota-kota besar. Sebetulnya tujuan awalnya baik, yaitu demi syiar Islam. Akan tetapi belakangan muncul persoalan yang cukup meresahkan masyarakat, yakni adanya sholat Jum'ah yang didirikan lebih dari satu. Inilah yang disebut dengan ta'addudul Jum'ah. Nah, setiap masjid mendirikan sholat Jum'ah secara bersama-sama, meskipun jarak satu masjid dengan yang lain saling berdekatan. Motifnya macam-macam. Ada yang karena jumlah jamaahnya membludak, lalu lantas yang ramai atau bahkan lalu lintas yang ramai, ya, atau bahkan karena adanya perselisihan antar kelompok partai ataupun etnis. Nah, bolehkah ta'addudul Jum'ah tadi?
Ya, menjawab pertanyaan tadi, golongan Syafi'iyah itu menyampaikan bahwa sholat Jumat hanya boleh dilakukan dalam satu masjid, dalam satu desa, atau tidak boleh didirikan lebih dari satu Jumat. Sebab sejak masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin sampai masa tabi'in, ya tidak pernah didirikan sholat Jumat lebih dari satu tempat dalam satu desa. Walaupun ya sudah banyak berdiri masjid-masjid, tapi masjid tersebut hanya digunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Apa itu? Yaitu hadis, ada satu hadis dari Bukhari menyatakan an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi, garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau apa ngendika qalat ngendika sapa Aisyah, kana nasu kana ono sapa nasu menungso yang tabuna podo yo berduyun-duyun gemerutuk ya yaumal Jum'ate ono dina Jum'ah min manazilihim saking panggon-panggonane nggon-nggone omah-omahe nas. Di sini digambarkan pada saat itu tempat yang jauh, yaitu wal awali, dari daerah awali, dari sana. Nah, hadis inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, tentang tidak boleh mendirikan lebih dari satu Jumatan. Nah, gimana itu? Wala yajma'u fi misrin wa in azuma ahluhum wa kathra'a milahu la wala yujma'u lan ora kena ngedekno Jumat fi misrin ing dalem yo kampung kota wa in azuma senajan gede utawa akeh sapa ahluhum ahline ahline Mesir wa ahluhu wa katsura lan akeh ngamiluhu yo wong sing nyambut gawe wa masajiduhu lan yo akeh pira masjid illa fi maudhi'il masjidil a'zam, coba ana ing masjid al a'zam kang yo paling disepakati, paling dhisik atau yo al-a'zam, yang namanya adalah majelis masjid jami'. Nah, kenapa mesti dilakukan dalam satu masjid? Tujuannya tak lain untuk menampakkan syiar ya Islam dalam persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan dilakukan dalam satu masjid, maka tujuannya adalah lebih tercapai, ya, tersebut itu adalah lebih tercapai. Namun itu bukan satu yang mutlak. Larangan tersebut akan hilang manakala ada kemaslahatan yang menuntutnya, seperti sulit untuk berkumpul, masjidnya terlalu kecil sehingga tidak memuat banyak jamaah atau berjauhan, ataupun karena ada perselisihan yang sulit untuk disatukan. Nah, Imam Ar-Ramli mengatakan syarat yang ketiga adalah tidak didahului untuk bersamaan dengan Jumatan yang lain, satu desa atau kota. Meskipun desa atau kota itu luas dan punya banyak masjid, ya, karena Nabi Muhammad SAW
Dan sahabat Nabi tidak pernah melakukan kecuali satu Jumat, ya, dalam satu tempat. Dan karena mencukupkan pada satu sholat Jumat, lebih mengantarkan pada tujuan didirikan sholat Jumat, yaitu menampakkan syiar berkumpul dalam satu dalam bersatunya umat Islam. Kecuali kalau desa atau kota itu sangat luas dan biasanya penduduknya adalah sulit untuk berkumpul dalam satu masjid, maka ketika itulah boleh ta'adudul Jum'ah, yang mendirikan sholat Jumat lebih dari satu karena suatu kebutuhan. Karena Imam Syafi'i pernah datang ke kota Baghdad, sementara penduduknya mendirikan 2 Jumatan, dan yang mengatakan ada yang mengatakan 3 Jumat, dan beliau diam saja, tidak melarangnya. Berdasarkan inilah maka mayoritas ulama menafsirkan hal itu kepada sulitnya berkumpul atau satu masalah tempat. Nah, dapat disimpulkan bahwa selama masih memungkinkan, maka sholat Jumat harus didirikan dalam satu masjid. Tidak boleh lebih kecuali ada hal-hal lain yang menghendakinya. Mungkin itu kajian di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan, yaitu si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Ya, satu topik sudah kita lewati, walaupun hanya sebentar. Kita lanjutkan dengan yang lebih mencakup masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Mari silakan untuk dimoderatori dan diharapkan untuk berpartisipasi, untuk bertanya, karena bertanya adalah membuka pintu ilmu. Babul ilmi as-su'al. Pintu ilmu itu adalah satu pertanyaan. Maka mari menjadi orang yang terpilih untuk membuka pintu ilmu. Silakan. Monggo jamaah yang mau bertanya dipersilahkan, jangan lupa paspornya. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki suratnya Bu badhe tanglet Ustadz. Kan kalau adatnya orang Jawa itu biasanya memandikan jenazah. Niku habis memandikan jenazah itu kan terus biasanya kita mandi keramas juga gitu nggih. Terus tapi kan itu waktu itu malam jam selesai memandikan. Terus kita itu tertidur sejenak selesai memakamkan mayatnya itu tertidur sejenak. Terus belum mandi itu sudah sholat subuh. Kita melaksanakan sholat subuh. Bagaimana itu Ustadz? Kita sholatnya sah apa enggak gitu? Biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu dulu. Orang yang memandikan orang mati itu adalah bukan orang yang kena hadas, baik hadas kecil atau hadas besar.
Nah, di dalam kitab fikih hadas besar itu adalah ya sesuatu yang bisa menjadikan mandi jinabah atau mandi besar. Kalau perempuan ya banyak, ya termasuk wiladah atau apa namanya dari men itu setiap bulanan, atau nifas ditambah lagi. Nah, atau berhubungan suami istri. Nah, kalau untuk laki-laki ya cuma satu tok. Nah, maka tidak dikatakan bahwa untuk memandikan mayat itu adalah salah satu hadas. Bukan. Tapi ya, diharapkan untuk mandi itu bukan karena hadas, tapi karena ya demi kesehatan. Ya, karena orang meninggal biasanya itu adalah orang yang sakit, dan mungkin kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang ada itu bertaburan di sana. Nah, maka dianjurkan untuk mandi setelah mengurus jenazah. Itu saja. Jadi kalau belum mandi kok tidur, itu sholat subuh ya tidak terhalang karena belum mandinya. Karena itu bukan yang menjadikan larangan untuk sholat, karena bukan jinabah. Nah, yang jinabah itu ya yang meninggal. Yang meninggal bukan yang bukan yang memandikan. Makanya tapi karena sebetulnya yang jinabah itu yang meninggal. Tapi kenapa kok dimandikan? Ya karena tidak bisa mandi sendiri. Coba kalau bisa mandi sendiri, yang harus dimandikan. Dan ini ada satu kisah seorang ulama itu ya punya karomah bisa mandi sendiri ya setelah meninggal. Jadi aneh ya, mestinya setelah mandinya dia itu ya pakai pakaian sendiri, atau mungkin pakai kain kafan sendiri. Orang nggak ada kejelasan, itu hanya satu kisah saja. Jadi begitu. Jadi penyebab kenapa orang memandikan orang meninggal itu dia dianjurkan untuk untuk mandi. Dan itu hukumnya kayaknya bukan wajib. Saya belum pernah mendengar dalam kitab atau dalam anjuran itu. Paling ya sunnah, ya istilahnya dilakukan baik. Malah justru kalau di kampung saya enggak tahu itu. Jadi orang baru bisa memandikan ya sudah biasa, ya cuma itu saja. Yang mungkin mandinya ya karena mau mandi biasa, bukan karena baru ini. Jadi kan karena mandi di Indonesia kan 3 kali ya sehari. Jadi seumpama jam 10 ya jam 10 baru memandikan mayat, itu nanti zuhur itu ya 3 mandi lagi, mandi sendiri itu. Atau mungkin pas lagi sulit panas. Jadi begitu, sah-sah saja, insya Allah. Ya, saya belum mendengar kesepakatan ulama atau ini yang tidak sahkan sholat subuh karena ketiduran. Nah, dan untuk mengubur mayat itu memang tergantung dari ya satu budaya, nomor 2 itu ya permasalahan. Kalau di kampung saya itu belum membiasa mengubur mayat malam-malam. Tapi kalau untuk daerah Sunda, daerah Samra, Ciamis, ini tempat mertua saya itu sudah.
Kalau di Jawa, usulnya Jawa Tengah, nggak tahu Jawa Timur, itu rata-rata ya kalau dikuburnya itu apa namanya, kok waktunya itu repot, itu sering dikuburkan malam-malam. Contoh, yang meninggalnya pada saat hari raya, kan repot. Nah, repot nanti masa sholat itu dulu, maka kalau matinya malam langsung dikubur kalau masih mungkin istilahnya masih ini. Tapi kalau sudah tengah malam ya nggak tahu. Tapi kejadian pernah. Jadi kampung tempat kelahiran saya, bukan kampung saya tinggal hari ini, itu ya meninggal jam 12 malam, ternyata malam hari raya. Nah ini akhirnya bagaimanapun daripada besok repot, ribet, sudah langsung saja dikubur gitu. Jadi begitu. Yuk, yang lain. Makasih Ustaz. Masih adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwami jihad yuk. Allahu Akbar, barokallah. Mau gini apa? Saya itu dulu pernah waktu di komit pernah mendengarkan ceramah Ustadz ya, tapi mau bertanya itu enggak ada kesempatan gitu loh. Tapi saya penasaran gini. Boleh saya tanya di sini? Boleh. Gini ceramahnya itu gini, kita itu umat Islam itu ndak hanya sedekah itu ndak hanya kepada manusia saja gitu loh. Sedekah itu kepada itu makhluk-makhluk halus seperti makhluk kecil yang di tanah itu seperti semut, seperti yang kecil-kecil nggak kelihatan mata gitu, kita harus sedekahi juga gitu loh. Dulu kan saya orang Hindu ya maaf gini, memang kalau Hindu kan memang ada juga gitu sedekah sama makhluk-makhluk halus gitu. Terus aku gini, oh berarti Islam juga ada gitu saya berarti Islam juga diajarin begitu ya gitu. Tapi kok terus contohnya itu saya nggak tahu yang mana gitu. Contohnya itu nggak tahu yang mana sedekahnya itu gimana gitu. Kalau Hindu kan gini, kalau habis masak kan kita ngasih sedikit nasi gitu, sedikit sekali gitu dibagi-bagi di tempat-tempat tertentu gitu untuk kasihkan semut sama binatang yang kecil-kecil itu loh gitu. Katanya ya. Gitu. Kok Islam katanya juga ada gitu. Terus contohnya itu kok saya nggak tahu yang mana ya gitu. Saya penasaran sampai sekarang itu. Gitu saja. Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ini membuat ya orang bertanya lagi. Nah, begini. Ya, kita itu telah mendengar dasar-dasar daripada sedekah. Nah, kalau sedekahnya kepada makhluk yang berjasad atau jismi, ya jasad, ya punya jasad, ya tentunya kita bersedekahnya adalah Bersedekahnya adalah ya untuk makanan yang ya bagi yang berjasa, umpama kayak semut, ya secara otomatis mereka itu sudah sama Allah itu sudah disetting bahwa mereka itu adalah mengurai ya makanannya atau kegiatannya itu mengurai apa saja yang ada di bumi ini, ya termasuk bakteri-bakteri yang bukan jutaan, pokoknya penuh dengan bakteri. Nah, bahkan di dalam diri kita ini juga penuh bakteri.
Hanya saja bakteri-bakteri ini adalah ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Ada yang yang kejam. Nah, di sini Allah itu menjadikan diri kita itu adalah sebetulnya bisa tahan untuk menghadapi bakteri-bakteri tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu di dalam diri kita ada yang namanya garam. Garam itu sesuatu yang jadi kuat ya untuk menahan bakteri. Makanya gereh atau gesek. Nah, itu kenapa ya karena jadi awet. Ya, jadi awet. Jadi itu. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan sedekah dengan itu mungkin berhubungan seperti kalau nasi atau sayur diwadahi lambar dikretak non, itu mungkin sedekahnya kepada semut ya, semut dan sebagainya ya, boleh-boleh saja lah. Tapi kalau Islam itu sebetulnya itu bukan itu yang dimaksud, karena semut itu dan sebagainya, makhluk-makhluk kecil yang ada itu memang sudah lebih banyak. Apa saja bisa dihancurkan oleh mereka. Coba apa yang bisa dihancurkan? Ya kecuali memang yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau yang tidak hancur, kayu hancur, ya cuma batu aja, ya batu. Ya pokoknya ya gimana caranya tanah tetap jadi tanah, apapun yang ada di atasnya. Itu. Ya, adapun apa saja sudah lama-lama akan hilang, hancur, jadi tanah lagi. Itu. Nah, masalah sedekah kepada makhluk-makhluk halus itu sebetulnya kalau untuk Islam itu ya tidak ada ajaran yang ke arah situ. Sedekah untuk makhluk-makhluk halus. Tapi kalau kok kita melafalkan ayat-ayat Allah, membaca Fatihah. Fatihah itu kan rahman, di dalamnya ada untuk mendoakan siapa saja, Rahman Rahim. Jadi apa saja yang hidup itu terdoakan dan itu diberikan rahmat oleh Allah. Itu memang ya berefek juga kepada mereka. Ya kecuali yang jahat-jahat ya seperti ya setan dan sebagainya, ya mungkin mereka itu malah jahat. Justru ada yang mengatakan mereka pun dapat rahmannya Allah walaupun tidak dapat rahimnya Allah. Jadi untuk bersedekah kepada makhluk-makhluk yang tidak ada jasad itu biasanya adalah menggunakan menggunakan lafal-lafal atau nilai ya yang dibacakan kepada mereka, termasuk makhluk-makhluk roh manusia yang sudah ada di alam sana itu kita transfer dengan doa. Ya kita tidak tahu kalau jin atau setan atau apa mungkin dia mendapat manfaat dari itu, kurang tahu. Tapi yang jelas itu untuk roh-roh manusia yang ada di sana itu adalah disedekahi itu adalah dengan nilainya, bukan barangnya. Apa itu? Kalau itu wujudnya wujud untuk jasmaniah, untuk seperti makanan, mungkin harta dan sebagainya, itu diberikan kepada orang lain karena kebaikan, dan kebaikannya itu adalah berdampak kepada mereka. Itu masuk akal karena alamnya sudah berbeda, bukan pakai jasa, yaitu harus ya sesuatu yang ada di dunia ini itu harus diijolke. Yang lagi sama-sama di dunia saja beda kok. Ya mungkin untuk sekarang itu ya sudah hampir ini nanti akan mungkin akan ada uang digital yang bisa itu untuk beli mana saja. Tapi rata-rata sekarang itu ya negara-negara masing-masing tidak menerima uang dari negara lain kecuali ditukar dulu.
Nah, makanya sama kita sedekah kepada makhluk-makhluk halus, kepada roh-roh mungkin apa namanya, orang-orang yang sudah mendahului itu harus ditukarkan dulu dengan apa namanya, kebaikan ya kepada, nah ditukarkan yaitu untuk memberikan sedekah kepada orang dan pahalanya disampaikan, ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Itu kalau dalam Islam itu begitu. Tapi dalam konteksnya untuk bersedekah kepada makhluk-makhluk yang ada di sana itu, ya Islam kalau yang saya lihat itu adalah tidak menggunakan. Hanya saja budaya, khususnya agama-agama sebelum Islam, yaitu Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu ya karena ya sama lah. Di Taiwan juga sama kan, masih Buddha, Hindu kan. Ya, jadi mereka itu memang apa namanya ya cara pola pikirnya itu ya memang tidak sebagaimana orang Islam. Kalau orang Islam itu realistis. Mosok ijo apa namanya disedekahi, umpama disedekahi buah-buahan atau apa yang untuk pai-pai itu. Ya kalau dalam Islam ya tidak masuk akal. Ya tidak realistis. Tapi kalau Islam realistis, diberikan kepada orang, dapat kebaikan, kebaikannya disampaikan ke sana. Nah, kalau untuk selain Islam beda, langsung wujudnya. Bahkan ada yang mengatakan ya mungkin mereka akan makan baunya atau auranya, nggak tahu deh kalau itu. Ya tapi kalau Islam sangat realistis ya, karena apa? Ya karena bersedekah kepada orang, ya kebaikan kepada orang dimakan, ada kebaikannya disampaikan kepada apa namanya orang lain. Jadi wong dulu waktu saya pai-pai di sana itu yang jadi demit itu ya saya dan teman-teman ya. Tapi mereka saya tanya kepada Take, ya Take itu ya apa ya senior yang ada di situ, orang Taiwan sendiri mengatakan bahwa itu adalah bukan untuk menyembah, bukan ya itu untuk jadi melambangkan rasa syukur, katanya itu rasa terima kasih ya kepada apa saja siapa saja bahwa dapat rezeki makanan yang sebegitu. Nah akhirnya ya tapi tetap utuh. Ya tetap utuh, artinya apa enggak dia ini, dan bahkan di situ Take itu buah-buahan dan sebagainya dibawa pulang, ya dimakanin. Nah akhirnya itu budaya itu dianukan di dalam Islam, yaitu gawe tumpengan, gawe berkatan dan sebagainya. Itu jadi apa namanya begitu ya cara Islam di ini. Tapi untuk yang itu seperti kayak Hindu dan sebagainya ya masih umpama kayak di pojok-pojok dikasih opor dan sebagainya, itu memang bukan ajaran Islam, tapi Islam tetap menghargai kalau memang itu masih berlaku. Tapi sekarang sudah bergeser-geser sesuai keadaan. Islam sekarang sudah beda lagi. Yang tadinya apa namanya ya sekarang masih berjalan sih, berlaku untuk tumpengan dan makanan-makanan yang masih utuh. Tapi ini sudah hampir bergeser, justru makanan-makanan semacam itu banyak yang mubadir, sampai rumah segone mubah, makanannya mubah. Akhirnya sekarang ganti, kasih telur, gula pasir, apa dan sebagainya. Ada amplopnya segala. Ini sekarang sudah bergeser sedekahnya. Oke, mungkin itu ya. Dari itu yang saya tahu ya dalam Islam itu. Mungkin yang lain? Ya Bang, nggih matur suwun jawabannya nggih nganu jelas ngoten. Nggih, betul penasaran lek ngoten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dulu? Sebentar nggih. Melanjutkan pertanyaan Wawan itu tadi ya Pak. Iwami jihad yuk, sekedar keluar kamar mandi. Iwami jihad ya Allah akbar barakallah. Tentang kelatnya kenapa? Kenapa orang kampung, orang Jawa itu
kalau ada orang baru meninggal itu kan ada yang namanya nyaur tanah ngoten niku. Nyaur tanah niku bacaan ngoten niku nggih apa nggih? Nasi, telur ngoten niku. Tapi mereka pada nggak mau takut makan itu kenapa ya? Kalau di kampung itu mereka semua juga saya karena kami itu nggak tetap dimakan apanya lah, orang udah dimasak capek-capek kita kan begitu. Lagi pula kita kan waktu itu nggak orang nggak mampu lah mungkin kurang mampu jadi badan itu kurang. Ya mereka dikatakan jadi kita belikan dikasihkan digital gitu. Kenapa mereka takut itu apa? Maksudnya emang nggak boleh dimakan atau pripun atau pertanyaan itu loh. Oke, ya. Jadi itu adalah apa namanya sesuatu yang jelas tidak wajib. Tapi apakah ada dalilnya? Ternyata ada. Ternyata ada. Bahkan apa namanya di dalam hadisnya malah sahih itu. Jadi dulu pada saat apa namanya cucu Nabi dan anak-anak Nabi itu kan banyak yang meninggal itu. Nah, itu salah satunya itu adalah pada saat dikuburkan itu ternyata ini ada disinggung oleh yang di PBNU itu di pengajiannya itu yang lupa ya. Nah ternyata ya salah satu dari ini adalah masak di rumah, yaitu untuk ngasih sedekah kepada ya orang yang mungkin baru mengkubur. Nah itulah yang akhirnya sampai hari ini dikatakan nyaur tanah. Ya boleh-boleh saja dan itu benar. Ya, dan benar itu. Apa sebabnya? Itu sangat realistis. Artinya mereka itu baru bekerja, mestinya capek dong. Nah, pulang sampai rumah dikasih makan. Nah, di kampung saya masih dan itu, tapi ya tidak semua. Artinya tidak, kalau tidak melakukan juga ya tidak apa-apa. Jadi apa dasarnya itu adalah itu bukan wajib dan termasuk untuk apa namanya 3 hari, 7 hari dan sebagainya itu ada dalilnya ada. Ya, jadi ada. Nah apa itu? Ya dalilnya itu adalah bukan sedekahnya, tapi nilai daripada sedekah itu mencakup untuk doa dalam 3 hari cukup untuk 7 hari. Untuk doa dalam 7 hari cukup untuk selama 40 hari. 40 hari itu adalah mencukupi sampai ya nyatus dan sebagainya. Nah, inti daripada itu semuanya itu sebetulnya bukan masalah dasarnya, tapi kita mengambil hukum yang lebih luas. Tidak ada salahnya kapan saja, baik ditentukan atau tidak ditentukan waktunya, itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, jadi tidak ada kesalahan untuk 7 hari, 41 hari, ya kapan saja boleh. Jadi mau ditentukan boleh, tidak juga boleh, ya kan begitu. Masa dilarang? Ya 3 hari mendoakan sedekahan. Nah, masa dalam 41 hari umpama dilarang? Kan tidak. Namanya orang mendoakan kan kapan saja. Itu hanya menentukan itu bukan berarti yang salah menentukannya. Kapan saja boleh kok, dan itu tidak ada di daftar waktunya. Jadi begitu. Nah, tapi ternyata yaitu ada ya dasar-dasar yang memang disampaikan untuk dasar itu. Silakan di Google klik saja alasan atau dalil tentang 7 hari, 3 hari dan sebagainya. Itu nanti di situ akan muncul, ya. Nah, ya ini bagi yang memang masih mau. Kalau tidak mau, ya
memang itu bukan wajib. Ya jadi ya enggak masalah. Ya masalah apa namanya cocok atau enggak cocok, suka atau enggak suka itu kan masalah pribadi. Barang yang mubah istilahnya kan boleh saja. Maka dari itu sesuatu yang dilakukan itu yang apa namanya kalau dalam usul fikihnya dikatakan apa namanya al aslu fil asya al ibahah hatta yadhura dalil ala tahrim. Sesuatu itu dilakukan itu adalah apa namanya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Gitu ya. Yang lain? Abah, apunten pertanyaannya dulu nonton Abah. Kenapa itu tetangga itu kalau dikasih itu nyaur tanah gansaan itu nasinya dibuang gitu loh saya. Itu apa yang nggak boleh dimakan? Nasinya dibuang. Nggak dimakan itu pada takut yang dekat-dekat rumah saya sih dikasihkan saya waktu itu. Tapi itu yang salah. Jadi itu yang salah adalah yaitu kenapa nasi itu apa dibuang? Kenapa tidak dimakan? Mau itu makanan nyaur tanah itu adalah bukan berarti ya itu justru yang tidak Islami ya itu tadi mubadir, dalilnya jelas innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Itu bikin ini coba ya itu nanti kalau daerah-daerah yang apa dibuang gara-gara nyaur tanah diganti dong ya, diganti telur mie ayam apa sarimi terus amplopnya 1.000 coba dibuang nggak coba game boten deh. Nah kira-kira kan karena mungkin ya kalau saya tetap makan loh. Dan gitu loh makan. Tapi mereka itu kenapa takut katanya gitu. Iya, Terus takut nggak bisa dikasih yang takut. Kalau saya tetap makanan ya tak makan. Nah, gitu. Terbantu kenapa? Iya. Ya bahkan apa namanya sajen-sajen yang di pasar itu, tak makani itu ada kerupuk, ada jajan pasar, tak kumpul kita pangani. Ya beno demi terakhir lemangan aku jadi demit ya biasa saya dari dulu jadi demit. Ya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ada titipan pertanyaan gini tadi kalau seandainya salam siapa itu tadi? Satunya nggak membuka mulut. Itu apa kalau ibaratnya dulu satu lagi ayo satu siap terus. Oke. Pertanyaan dari teman saya itu titipan kalau kita mengutangkan uang dan ada itu apa bunganya itu kan riba ya Pak ya ibaratnya gitu. Kalau seandainya berbentuk emas gitu gimana apakah juga sama hukumnya? Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Ya jawabannya adalah itu adalah apa namanya ya apa kalau dalam orang Jawa bilang itu apa krenah ya krenah. Sebetulnya begini, kalau kita mengutangkan uang terus pulangnya harus mensyaratkan sekian itu karena itu bukan barang. Uang itu kan sebetulnya bukan barang, hanya nilainya kan ya nilainya. Jadi uang itu sebetulnya kita apa namanya memberikan nilai supaya apa dan menambahkan nilai itu yang tidak dibolehkan itu ya semacam itu. Jadi hal yang sama yang ditukar dengan apa namanya hal yang sama itu namanya riba. Nah sekarang kalau emas tidak ya tidak, tapi bukan hanya sekedar sekedar akad saja, benar-benar ada barangnya. Jadi bisnis kok emas, beli emas seumpama ya, dan itu dilakukan oleh apa namanya mertua saya putri dulu ya. Ini kisah mertua saya itu kan apa dulu itu ngutang kayak uang ya, kadang-kadang ya itu tadi ya dengan bayarnya nyicil sekian ya saya rentenir lah. Nah tapi setelah itu
dari Pak Kiai dan sebagainya itu dirubah. Ngutangkan kalau yang butuh uang bukan barang, itu adalah wujudnya barang, yaitu emas. Butuh uang berapa, nanti apa namanya utangnya itu emas gram, ini emasnya ya dari saya sekian. Jadi seumpama emas sekarang kok harganya 300, umpama emas yang biasa jadi perhiasan, terus dijual ya 350, berarti 50, terus bayarnya nyicil. Nek pengen dapat uang ya sana dijual ke apa namanya ya tukang emas, itu namanya apa namanya ya sama dengan bayar nyicil ini dalam apa namanya ya akadnya, dan itu tidak dikatakan riba, tapi jane yo akal-akalan ya, akal-akalan gitu. Nah sebetulnya itu menambahkan ya hutang uang atau apa saja itu tidak haram, karena Rasulullah itu sendiri melakukan. Ya Rasulullah itu juga pernah hutang. Nah ada dua kasus. Yang pertama adalah Rasulullah itu pernah hutang berapa ya dulu apa dirham dan sebagainya, terus ditagih oleh apa namanya sahabat, terus diajak sholat dulu terus akhirnya dibayar. Setelah dibayar itu Rasulullah nambahi, boleh itu nambahi tanpa ada akadnya, berapapun yang ditambahkan, karena itu terasa terima kasih, itu halal. Tapi kalau sudah ada akadnya harus pakai barang ya, pakai barang. Jadi apa namanya seperti emas tadi itu. Nah, jadi boleh. Yang kedua, pernah kasusnya ini ada di apa namanya Bukhari. Jadi Rasulullah pernah menengahi satu orang apa yang sedang bertengkar gara-gara ngutangin apa namanya kambing. Nah, kambing yang sama pada saat dihutangin itu tidak ada, adanya lebih kecil. Orangnya jelas tidak mau disarutang kambing yang lebih kecil. Nah, terus adanya yang kambing kecil atau kambing yang lebih besar dari yang dihutangin. Akhirnya Rasulullah itu memutuskan, ya jadilah orang yang mau berterima kasih, ambil yang besar. Akhirnya dikembalikanlah dengan kambing yang besar. Berarti nambahi kan? Nah, tapi itu apa namanya anjuran dan boleh. Gitu. Oke? Terus Adi siapa yang mau lagi? Ayo nanti ketemu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tidak mau bertanya, tapi saya mau menagih hutang, Pak. Nagih hutang. Pengen tahu jawabannya. Kemarin kan Abah mempunyai hutang saya, yaitu jawaban menyembelih sapi, yang menyembelih majikan saya yang bismillah itu. Sudah. Walah ya Allah, ya. Tergantung. Ya, oke. Ya. Begini. Nah, begini, sudah saya tentukan sebetulnya itu ada kemamangan ya, ada kemamangan. Begini, yang harus mengucapkan bismillah itu ya yang nyembelih, ya yang menyembelih itu. Nah terus gimana? Kalau apa namanya yang menyembelih itu ternyata yang melihat, ya yang melihat. Nah ini sebetulnya ada hadisnya, ya ada hadisnya. Nah terus artinya itu apa? Pernah pada saat itu istri Rasulullah itu Siti Aisyah ya, jadi pernah mendapatkan daging, ya Ibu Aisyah apa siapa yang jelas itu pada saat itu kan orang Muslim itu masih sedikit, ya Pak, masih sedikit. Nah mendapatkan daging lalu
bertanya kepada Rasulullah, ada orang menghasilkan daging, tapi kita tidak tahu bahwa mereka itu menyembelihnya baca bismillah atau tidak. Nah, lalu Rasulullah menyampaikan, ya sudah makan dan bacalah bismillah pada saat makan. Nah, ini kasus ini adalah begitu. Jadi asli daripada hukumnya adalah ya yang nyembelih. Jadi yang menyembelih itulah yang membaca bismillah. Nah, tapi kalau ya itu tadi ada dua kasus, nggak tahu orang yang nyembelih itu baca bismillah atau tidak, makanya pakai bismillah dalam makannya. Nah, silakan jenengan mau pakai yang mana ini. Jadi ya coba nanti tabasul masail kan itu ada tabasul masail nanti ada, tapi tetap jawabannya kayaknya satu. Tetap ya jawabannya adalah tidak sah membaca bismillah untuk melihat majikannya yang menyembelih padahal dia bukan muslim. Nah, sebetulnya kalau bisa sih ya kalau bisa dia itu ya suruh baca bismillah, gimana? Bismillah tok itu. Dia kan bisa. Terus cara aku ini ya ngomong coba mau ngomong bismillah gitu. Jadi sebelumnya mau bismillah kan dia nanti akan mengikuti. Oh ya bismillah daripada nggak baca apa-apa gitu. Lah nanti ada pertanyaan lain. Mau coba bismillah tapi orang masuk Islam. Aduh ya, yang namanya hukum itu begitu ruwet ya. Jadi ini saya menjawabnya tetap tidak akan mengatakan bahwa itu boleh atau tidak, tapi silakan pilih ya, silakan pilih. Jadi kalau dengan mantap, tapi kalau saya tidak menyarankan sih karena dia tidak tidak masuk Islam. Jadi nek gelem kenapa bukan jenengan saja yang nyembelih. Ya biasanya itu boleh kok. Keselentak malahan Bapak. Aku keselentak wedi kok. Malah harusnya berani. Harusnya berani. Diikat tapi benar diikat tapi ya takut. Tapi sapi itu. Sapi. Nggih. Oh, nah sapi ya kadang-kadang enggak ini ya, tapi menyembelihnya gimana? Menyembelihnya itu apa tuh? Kakinya itu diikat dengan apa niku? Enggak, maksudnya lehernya kan? Lehernya disembelih sama pisau nggih. Oh, kayak gitu. Nggih, tapi saya memegangi ekornya ngoten lho. Bismillah, kemarin saya ditertawain. Lah ya wong istiqat itu dipegang ekornya itu ya cuma untuk itu aja, nggak dipegangin ekornya juga nggak apa-apa. Ya. Ini saya malah jadi lupa ya. Ya coba nanti tak konsultasikan. Tapi sementara itu dulu. Ya ternyata hutangnya lupa. Insya Allah ya, insya Allah nih tak tolong japri ke WhatsApp saya, terus nanti saya sampaikan ke ke anggota Basul Masail. Coba nanti jawabannya bagaimana. Gitu, oke? Enggak suci, kayak pakai suara saja boleh atau mungkin pakai tulisan juga boleh. Oke. Nggih, Bapak. Ya, untuk ingat saya saja. Karena kalau nggak ada japrian itu saya nanti lupa lagi. Yuk gitu. Yuk, yang lain masih ada? Udah habis ya, hampir 5 menit. Udah ya. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pantas kita selalu membaca alhamdulillah karena apa? Karena kita selalu diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat untuk bisa menikmati bermajlis itu saja sudah nikmat. Orang lain mungkin akan sulit dan akan mencari pelampiasan ya seperti saya dulu. Nah, di Taiwan mencari pelampiasan biar gimana itu ada kegiatan yang positif ternyata sulit sekali. Ya ada di masjid sampai nyari-nyari masjid, ya ketemu masjid kosong itu ya setelah mungkin 3 minggu dan sebagainya. Baru ada kegiatan, tapi kegiatan itu setiap hari
harus kita ke sana. Ya capek ya, kadang-kadang ya seneng, tapi banyak yang pada namanya nggak mau ya sama kumpul-kumpulnya di warung Indo atau di mana. Nah, tapi setelah adanya on air ini, ternyata kita bisa di mana saja, mau di masjid, mau di warung Indo, mau di mana, kita sambil ber-on air, maka teman-teman yang lain pun sama mendengarkan. Dan yakin, kita berharap mudah-mudahan mereka pada ikut. Kok lucu temen, gimana kalau bisa tanya gini, apalah ini dan sebagainya, kan jadi tambah ya tambah bisa. Dan yakin pengalaman ini adalah menjadi obat hati bagi kita, insya Allah. Jadi begitu, maka dari itu ya kita berharap mudah-mudahan Iwami On Air akan terus berkembang ya sesuai dengan ya nanti semoga ya sesuai dengan kehendak Allah, itu saja. Tapi insya Allah innallaha la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan pahala atau efek dari perbuatan baik kita. Maka dari itu ayo ajak teman-teman untuk siapa saja selalu ikut di majelis ini. Insya Allah kita akan mendebatkan satu ilmu paling tidak ya dalam rangka watawasobil haq watawasobis sabr. Teruskan dan kita lanjutkan. Ini hanya 97, biasanya 100 lebih. Ini berarti bukan nggak ada taipong lagi ya? Sudah selesai taipongnya? Alhamdulillah masih Pak. Perkiraan masih ya, ke depan masih ada Pak. Oh, ya yang kemarin sudah ya, yang akan datang sih mudah-mudahan ya nggak jadi. Tapi kalau taipong itu menjadikan asik ya boleh saja, tapi kalau menjadikan bencana ya jangan, mudah-mudahan saja insya Allah. Ya kita berharap mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, dan insya Allah majelis ini akan berjalan tanpa kendala apapun, baik saat taipong atau saat apa saja kita tetap bisa bermajelis. Maka dari itu dengan kemudahan yang diberikan Allah kepada kita ya lewat perantara atau wasilah seluler atau alat ya dari LAN khususnya ini, alhamdulillah hari ini bisa kita bergerak untuk mengajak orang berwatawasobil haq watawasobis sabar. Teruskan perjuangan ini, dan kita harus mau tidak mau merumongso antar bini. Karena apa? Ya Iwamit ini tidak akan berkembang apa-apa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mungkin itu, dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina wa bi rahmatika wa fadlika wa bi 'ilmika wa barzika wa adina fina dhalil 'alimna fina jahilun. Allahumma ij'al majlis Iwamit On Air majlis mubarakah, majlis ma'murah, majlis nafi. Allahumma a'izil Islam wal muslimin, Allahumma a'izil Islam wal muslimin, Allahumma ya Allah Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Wa'alaikum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.